Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ime Tutorial. Nah, pada kesempatan ini ya, saya akan membahas tentang apa ya? Turunan trigonometri atau pemanfaatan turunan trigonometri dalam menentukan titik stasioner dari suatu fungsi trigonometri. Oke ya, nanti kita bahas satu soal bagaimana cara menentukan titik stasionernya. Untuk itu simak videonya sampai selesai. Gitu ya. Oke, sekarang langsung aja kita mulai ya. Perhatikan di sini ada soal ya, soal menentukan titik stasioner. Tentukan titik stasioner dari ini, fungsi fx sama dengan 2 sinus 2x plus 50 derajat ditambah 5. Oke ya. Untuk interval berapa? 0 sampai 180 untuk nilai x-nya. Oke ya. Nah, nanti kita gunakan turunan fungsi trigonometri. Nah, sekarang langsung aja ya. Ingat, titik stasioner diperoleh pada saat turunannya sama dengan 0. Nah, titik stasioner pada y sama dengan fx diperoleh pada saat apa? F aksen x atau turunan dari fx sama dengan 0. Itu ya. Nah, sekarang coba di sini diketahui soal tadi apa? Y sama dengan fx sama dengan 2 sinus 2x plus 50 derajat ditambah 5 ya. Nanti kalau kita cari turunannya itu sama dengan berapa? Ingat turunan mencari sinus ya 2 cos 2x plus 50 kemudian dikalikan 2 turunan dari ini ya 2x plus 50 ya. Nah, sementara turunan dari 5 adalah 0, maka 2 cos 2x plus 50 dikali 2 atau kita ringkas menjadi 4 cos, ini kan 2 kali 2 ini jadi 4 cos 2x plus 50 derajat. Oke, sekarang kita sudah memperoleh turunannya ini ya. Berikutnya apa? Berikutnya kita ingat bahwa untuk menentukan titik stasioner diawali dengan menentukan absis pada titik stasioner dulu. Berarti kita tentukan nilai x-nya dulu. Ketika apa? F aksen x sama dengan 0. Ya. Berarti fungsi ini turunan f aksen x sama dengan 0 itu berarti ini mencari nilai x-nya dulu. Pada sudut berapa dia bernilai 0 gitu kan? Nah, sekarang ini 4 cos 2x plus 50 sama dengan 0. Berarti kita peroleh cos 2x plus 50 derajat sama dengan 0. Sama-sama kita bagi 4 ya. Nah, kapan dia nilai cos itu bernilai 0? Kita tahu bahwa nilai 0 itu terjadi pada cos berapa? Ya, cos plus minus 90 derajat. Itu ya. Nah, dari sini maka kita peroleh ada dua nilai. Yang pertama cos plus 90, yang kedua cos minus 90. Oke, sekarang yang pertama dulu ya. Cos 2x plus 50 sama dengan cos 90 dulu. Ini kita samakan dulu. 2x plus 50, gitu kan? Kalau mencari nilai x itu kan 2x plus 50 sama dengan 90 plus k dikalikan 360. Itu ya, cara menyelesaikan persamaan kosinus, dan sinus itu ya. Nah, berarti selanjutnya apa? Kita pindah ruas dulu ini. Yang 50 kita pindah ke kanan ya. Sehingga menjadi 2x sama dengan 90 dikurangi 50 ditambah k dikali 360. Kalau 90 kita kurangi 50 berapa? 40. Oke, sehingga menjadi 2x sama dengan 40 ditambah k dikali 360 untuk satuan derajat ya. Oke, untuk mencari nilai x berarti ini kita sama-sama kita bagi 2 di ruas kanan dan kiri ini ya. Kita bagi 2 sehingga menjadi berapa? X sama dengan 20 derajat ditambah k dikali 180 derajat. Nah, ini nilai x yang akan kita cari untuk kasus pertama ini plus 90. Oke ya. Nah, ini seperti tadi x sama dengan ini ya 20 derajat ditambah k kali 180. Sekarang kalau k-nya sama dengan 0, maka diperoleh apa? X sama dengan 20 ditambah 0 kali 180. Karena 0 dikali 180 sama dengan 0, maka tinggal 20 ditambah 0 ya. Berarti X-nya pertama ketemu 20 derajat. Kalau k-nya sama dengan 1 misalkan, berarti nilai X-nya itu kan 20 ditambah 1 dikali 180. Maka menjadi 20 ditambah 180 hasilnya adalah 200. Kalau k-nya sama dengan 2 berarti berapa? X-nya sama dengan 20 ditambah 2 dikali 180. Berarti 20 ditambah ini 360. Maka menjadi 380 derajat. Nah, di sini sudah melebihi 360 derajat ya. Berarti untuk yang pertama ini ada 20 derajat, ada 200 derajat, ada 380 derajat. Gitu ya. Nah, sekarang perhatikan yang kedua.
kasus tadi kan plus minus ya, plus minus 90, berarti berikutnya ini yang minus 90. Berarti cos 2x plus 50 sama dengan cos minus 90. Berarti kita tinggal samakan aja, 2x plus 50 sama dengan minus 90 ditambah K kali 360. Atau menjadi 2x sama dengan minus 90 dikurangi 50 ya, ditambah K kali 360. Oke, sekarang kita sederhanakan, 2x sama dengan minus 140 ditambah K kali 360. Sama-sama kita bagi 2 coba. Sama-sama kita bagi 2 sehingga menjadi X sama dengan minus 70 ditambah K kali 180. Nah, sekarang kalau kita mencari nilai X, berarti apa? X-nya kita, nilai K-nya kita cari dulu untuk K sama dengan 0. Maka kita peroleh berapa? X sama dengan minus 70 ditambah 0 kali 180. Berarti kan minus 70. Gitu ya. Untuk K sama dengan 1, maka X-nya itu minus 70 ditambah 1 dikali 180. Berarti kan ini 180 dikurangi 70. Maka hasilnya adalah 110. Untuk K sama dengan 2, berarti X-nya itu minus 70 ditambah 2 dikali 180 ya. Berarti ini kan 360 ya. 360 dikurangi 70 itu berarti kan 290. Oke, tadi X-nya itu tadi dibatasi berapa ya? 0 sampai 180 ya. Oke, kalau X-nya kita cek dulu untuk K sama dengan 3 ya. Itu berarti minus 70 ditambah 3 dikali 180. Berarti berapa? 470. Oke, sekarang perhatikan tadi X-nya dibatasi dari 0 sampai 180 ya. Di sini kita pilih nilai X yang antara 0 sampai 180. Itu pertama 20. Yang kedua berapa? 110. Oke, jadi kita peroleh nilai X-nya itu berapa? Yang pertama tadi 20 dan 110 untuk batasan 0 sampai 180. Oke, berarti kita mempunyai nilai X ya, absisnya yang stasioner untuk batasan 1 sampai 180 derajat itu hanya 20 dan 110. Oke ya, paham ya sampai sini ya? Berarti langkah pertama kita tentukan X-nya dulu. Nah, kalau kita menentukan titik, berarti ada langkah selanjutnya apa? Menentukan titik stasioner. Oke, sekarang kalau kita mencari titik stasioner, berarti ini X-nya sudah ketemu, kita tinggal menentukan Y-nya. Oke ya. Nah, berarti caranya gimana? Untuk menentukan titiknya, berarti substitusikan nilai X ke persamaan awal. Oke ya, berarti ke persamaan ini. Fx sama dengan 2 sin 2x plus 50 ditambah 5 untuk menentukan titiknya. Berarti kan ini persamaan awal. Berarti yang pertama untuk F20 dulu. Ini ya. Sudut X sama dengan 20, berarti kita masukkan. Hingga menjadi 2 sinus 2 dikali 20 derajat ditambah 50 derajat ditambah 5. Nah, berarti kan 2 sinus, ini 2 kali 20 itu kan 40 ya. 40 tambah 50 ditambah 5 atau 2 sinus 90 ditambah 5. Ingat sinus 90 itu berapa? 1 ya. Nah, sehingga menjadi 2 dikali 1. Nih, 2 dikali 1 ditambah 5. Sama dengan 2 ditambah 5 ya, hasilnya 7. Nah, berarti untuk F20 itu kan 7. Nah, maka apa? Titiknya itu kita punya 20 derajat, 7. Itu ya. Ini adalah titik stasioner yang pertama. Oke ya, paham ya? Kalau yang kedua tadi sudutnya berapa? 110. Oke, kita tinggal masukkan aja nilai 110 ke sinusnya tadi. Berarti menjadi 2 sinus 2 dikali 110 ditambah 50 derajat, kemudian ditambah 5. Sehingga 2 sinus 220 ditambah 50 ditambah 5. Sehingga menjadi 2 sin 270 ditambah 5 ya. Ingat sinus 270 itu berapa? Minus 1. Oke, berarti menjadi 2 dikali minus 1 ditambah 5. Atau minus 2 ditambah 5 ya. Hasilnya adalah 3. Nah, jadi untuk F110 itu adalah 3. Maka kita peroleh titik stasioner yang kedua itu adalah 110 derajat, 3. Nah, jadi kesimpulannya apa dari dua ini ya, untuk batasan titik stasioner antara 0 sampai 180 derajat, maka kesimpulannya apa? Titik stasioner dari fungsi fx 2 sin 2x plus 50 derajat ditambah 5 itu adalah 20 derajat, 7 dan 110 derajat, 3.
Oke ya, sudah paham ya dari soal ini ya. Ya, demikianlah tutorial tentang titik stasioner pada fungsi trigonometri. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.